Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fardila Silvia, Fakultas Tarbiyah, Prodi PAI semester 7 kelas A. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang isi dan artikel PPLK saya. Judul yang saya angkat yakni adalah metode jigsaw learning dalam meningkatkan pemahaman fikih dan perkembangannya pada siswa kelas 10 di MA Darul Lughah wal Karomah. Di sini ada 3 poin. Yang pertama tentang pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga tentang hasil dan pembahasan. Poin yang pertama yaitu pendahuluan. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembentukan karakter dan pemahaman siswa. Di era modern ini, metode pembelajaran yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga dapat memahami dan menerapkannya. Salah satu mata pelajaran penting dalam agama Islam yaitu ilmu fikih. Mengapa? Karena ilmu fikih ini mencakup aturan dan hukum yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Jadi ilmu fikih ini sangat penting karena berhubungan dengan ibadah dan muamalah yang kita kerjakan setiap hari. Seperti sholat, istinja, berwudu, mandi, sholat Jumat. Itu berkaitan dengan fikih. Poin yang kedua yaitu metode. Metode jigsaw learning di sini adalah salah satu metode pendekatan pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Elliot Aronson pada tahun 1970-an. Metode ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman siswa, keterampilan komunikasi dan kerjasama dalam kelompok. Jadi metode jigsaw learning ini sangat berperan penting karena untuk meningkatkan pemahaman siswa. Jadi di dalam kelas itu siswa memahami materi yang dipelajari dengan membaca dan sharing sesama lain karena berbentuk kelompok. Kemudian nanti hasil dari pembelajaran tersebut kemudian dipresentasikan di depan. Kemudian di sini ada penjelasan tentang metode jigsaw learning. Yang pertama, konsep dasar metode jigsaw learning. Yang kedua, langkah-langkah implementasi. Yang ketiga, keuntungan metode jigsaw learning. Dan yang keempat, tantangan dan pengembangan. Poin yang terakhir yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan di sini yang pertama, peningkatan pemahaman materi. Yang kedua, keterlibatan dan partisipasi siswa. Kemudian yang ketiga, kerjasama dan komunikasi. Yang keempat, tantangan yang dihadapi. Poin yang pertama tadi itu adalah peningkatan pemahaman materi. Di sini ada dua. Yang pertama sebelum implementasi, yang kedua setelah implementasi. Jadi sebelum implementasi itu adalah tes awal. Tes awal ini dilaksanakan ketika saya masih belum menerapkan metode jigsaw learning. Bagaimana perkembangan siswi? Apakah memahami materi yang dipelajari? Itu tes awal. Kemudian tes akhir yaitu penerapan hasil belajar ketika saya sudah menggunakan metode jigsaw learning. Apakah meningkat? Apakah santri itu lebih memahami dengan kita menggunakan metode jigsaw learning? Yang kedua, di sini pembagian dari keterlibatan dan partisipasi siswa, yaitu ada dua. Yang pertama observasi kelas, yang kedua kuesioner. Observasi kelas ini penerapan metode jigsaw learning, keterlibatan dan partisipasi siswa meningkat. Siswa terlihat lebih aktif dalam diskusi, jadi lebih aktif dalam diskusi dan lebih bersemangat dalam berbagi pengetahuan. Jadi saling sharing ilmu, saling berpendapat satu sama lain. Kemudian kuesioner. Kuesioner adalah kuesioner menunjukkan bahwa 80% siswa merasa metode jigsaw learning ini lebih membuat proses belajar itu menarik dan interaktif. Jadi dalam pembelajaran dalam kelas itu tidak monoton atau tidak bosan. Kemudian yang ketiga yakni
Kerjasama dan komunikasi. Di sini ada 2 poin, observasi dan wawancara. Observasi ini biasanya dikerjakan di dalam kelas, yaitu kerjasama antar siswa dalam kelompok ahli dan kelompok siswa terlihat meningkat. Jadi siswa bekerja sama dalam memahami materi dan membantu sama lain untuk mencapai pemahaman yang lebih baik. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara dengan siswa dan guru menunjukkan bahwa metode ini berhasil mengembangkan keterampilan komunikasi dan kerjasama siswa. Melaporkan bahwa mereka lebih nyaman dalam berkomunikasi dan berdiskusi tentang materi fikih. Jadi diadakan wawancara, apakah nyaman, apakah nyaman atau enak dengan menggunakan metode digital learning ini. Kemudian yang terakhir yaitu poin tentang tantangan yang dihadapi. Di sini juga ada 2 poin. Yang pertama kesulitan dalam kolaborasi, kemudian variasi kemampuan. Kesulitan dalam kolaborasi, beberapa siswa mengalami kesulitan dalam kolaborasi, terutama dalam hal distribusi tugas dan pembagian materi yang merata. Jadi di dalam kelas itu sebagian dari siswa itu merasa kesulitan dengan materi yang ada. Cuman di sini tantangan yang dihadapi oleh seorang guru. Kemudian variasi kemampuan. Perbedaan tingkat kemampuan siswa dalam kelompok ahli terkadang mengakibatkan ketidakseimbangan dalam pemahaman materi. Jadi di dalam satu kelas itu kemampuan dan cara berpikir siswa itu tidak sama. Ada yang mampu, ada yang tidak. Jadi itu tantangan bagi seorang guru. Nanti diadakan evaluasi pembelajaran. Kemudian poin alhamdulillah sudah selesai. Poin yang terakhir yaitu hasil dan pembahasan. Kesimpulannya yaitu adalah metode digital learning dalam meningkatkan pemahaman fikih dan berkembangnya pada siswa kelas 10 di MA Darul Ulum Karomah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas metode digital learning dalam meningkatkan pemahaman fikih siswa kelas 10 di MA Darul Ulum Karomah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode digital learning ini secara signifikan meningkatkan nilai rata-rata siswa pada post-test dibandingkan dengan pre-test. Hal ini mengindikasikan bahwa metode digital learning efektif dalam memfasilitasi siswa untuk memahami konsep-konsep fikih secara lebih mendalam. Karena ilmu fikih secara bahasa yaitu adalah fahmun amikun, pemahaman yang mendalam. Jadi kita sebagai umat Islam itu dianjurkan untuk mempelajari ilmu fikih karena ilmu fikih ini berkaitan dengan ilmu ibadah dan muamalah yang kita kerjakan setiap hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.